Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom jemaat semua, apa kabar semuanya? Selamat datang di online service FGCC pada hari ini, tanggal 16 Mei 2021. Kami berharap semua para jemaat di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke online service kami, welcome to FGCC. Karena kami ingin mengenal para jemaat yang baru lebih dalam dan lebih personal lagi, maka itu kami ingin mengundang para jemaat yang baru pertama kali datang untuk men-scan QR barcode yang ada di sebelah kanan layar ini. Dan bagi para jemaat juga yang sudah pernah bergereja di FGCC sebelumnya ataupun yang belum, yang jemaat yang lama maupun jemaat yang baru, kami ingin mengundang untuk mengikuti Freshcom. Jadi apa itu Freshcom? Freshcom adalah komunitas kecil di FGCC di mana kita bisa saling sharing, mengenal satu sama lain, berfellowship, dan yang lebih lagi kita bisa saling mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Karena pandemi dan situasi yang sedang berlangsung ini, untuk sementara Freshcom diadakan secara online. Nah, bagi para jemaat yang penasaran dan mungkin mempunyai pertanyaan seputar Freshcom maupun FGCC, bisa langsung bertanya melalui fitur live chat yang ada di YouTube, di mana volunteers FGCC akan siap siaga untuk membantu dan menjawab semua pertanyaan para jemaat. Nah, dan bagi jemaat juga yang mungkin rindu untuk memberi persembahan, bisa melakukannya melalui online banking. Dan karena sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan kita, silakan para jemaat kami undang untuk mempersiapkan aplikasi online banking di HP masing-masing dari sekarang. Nah, untuk persembahan dan puluhan, jemaat dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung bisa ditransfer ke account OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang berada di Indonesia, jangan khawatir karena bisa ditransfer ke account Bank BNI. Nama-nama rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR barcode di slide ini. Nah, semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Maka itu kami ingin mengundang para jemaat untuk mempersiapkan hati yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan hati yang gembira. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC, the name above all names, the name of Jesus is in this place, amen. Ayo semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together, let's go.
sing Father. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are a spring of hopefulness. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirits now. Oh, 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 oh. Yes, you open the sky. Come on, we sing shelter. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense. Oh, you see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one who makes us new. Sing no love. No love compares to the love that you have. Amen. No one compares to you, Lord. Open the sky. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Come on, once again we sing no love. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Oh, touch our spirit. As we give you all the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan,
Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. All our life, your grace and your goodness and your compassionate mercy overflows in us, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu Yesus. God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. Sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. And I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus, sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. Listen, I've seen your glory.
Jesus. Mari sembah Dia. It's all our life we surrender it all to you, Jesus. Kami akan suara kami tinggikan Kau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. We raise our voice for you. You deserve the praise. You are all I want and all I need in my life. Kami sembah-Mu, Yesus, tinggikan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama. Kami sanjung Engkau, Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh yes, we worship you. Oh, sampai akhir hidup kami menyembah-Mu, Yesus. Oh. Yes, Jesus, sungguh Tuhan, all our life you have been here for us. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Melalui kondisi apapun, musim apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan dengan itu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, we also want to give back to you Jesus. Until the end of our lives, until the time you call us back to heaven Jesus. Kami ingin memberi kehidupan kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Sepenuhnya berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus, semua di sini yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Kiranya semua kita dalam keadaan baik dan sehat, dan kiranya dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Jadi hari ini saya mau berikan judul khotbah saya hari ini adalah Presence Part 2. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan sebentar disampaikan. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan, biarlah ibadah ini walaupun secara online, biarlah Engkau juga berbicara secara khusus buat kami semua. Mari Engkau ambil alih waktu ini Tuhan, urapi setiap kami, berkati semua devices yang digunakan, internet connection yang juga dipergunakan. Terutama biarlah hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, tapi biarlah firman Tuhan akan menjadi pewahyuan dan akan mentransformasi kehidupan kami. Dan kami bisa menangkap hati-Mu, kehendak-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, ini doa kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Ya, boleh mencatat ya firman Tuhan supaya kita mendapat berkat atau insight yang lebih mendalam dan personal. Dan saya tahu ada beberapa orang yang dengan setia mencatat firman Tuhan, dan saya percaya mereka tentunya adalah murid-murid yang baik, yang tentu mendapat berkat insight yang personal dan mendalam yang Tuhan mau berikan buat orang-orang yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Baik, mari saya mengajak kita membaca dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Ini berisi instruksi atau perintah Tuhan kepada Musa. Berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi ini adalah perintah atau instruksi dari Tuhan kepada Musa untuk memimpin atau membawa bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan perintahkan untuk mereka masuki, ya, Promised Land. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-15, ini adalah apa yang Musa katakan kepada Tuhan. Di Keluaran pasal 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Atau dalam NIV-nya menuliskan seperti ini, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Jadi ini satu hal yang menarik ya. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel pergi, ya, mereka berangkat dari tempat itu menuju tanah perjanjian. Musa berkata bahwa kalau engkau tidak membimbing kami, kalau hadiratmu, presence, your presence does not go with us. Kalau hadiratmu, penyertaanmu tidak bersama dengan kami, maka kami tidak akan berangkat dari sini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Musa sangat memerlukan, sangat merindukan hadirat Tuhan. Nah, 2 minggu lalu kita bahas bahwa hadirat Tuhan itu bicara pribadinya Tuhan, bicara hatinya Tuhan, bicara kehendaknya dan penyertaannya. Ya, jadi Musa bukan hanya melakukan tugas memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tapi Musa berkata, Tuhan, aku perlu hadirat-Mu secara pribadi untuk menuntun dan membimbing kami. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Jadi kita melihat bahwa Musa itu sangat dipimpin atau dia digerakkan, driven. Ya, dia digerakkan oleh hadirat Tuhan. Nah, berarti kita bisa belajar hari ini ya. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan buat kita semua yang ada, baik mahasiswa, anak muda, baik yang bekerja, karyawan, profesional, maupun yang keluarga-keluarga. Nih, pertanyaannya seperti ini. Dalam kita menjalankan kehidupan kita, ya, dalam melakukan banyak aktivitas, kegiatan kehidupan kita sehari-hari, ya, kita ada banyak keputusan yang kita mau ambil. Ya, baik menyangkut sekolah misalnya, keputusan di dalam pekerjaan, di dalam pasangan hidup, ya, atau di dalam pelayanan atau usaha atau bisnis yang dilakukan. Nah, pertanyaannya seperti ini, kira-kira kita lebih banyak digerakkan atau didrive oleh apa?
yang menyebabkan kita melakukan ini dan itu? Bisa menangkap ya pertanyaannya. Apa yang menggerakmu, apa yang menggerakkanmu, yang mendrive, mendorong engkau melakukan aktivitas atau kegiatan yang kau lakukan sehari-hari dalam berbagai hal, berbagai area. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apa yang menggerakkan engkau? Apa yang mendorong engkau? Nah, saya ketika mempersiapkan ini kepikiran ya, ada beberapa kemungkinan nih. Bisa lebih, tapi yang pertama ada orang yang digerakkan oleh yang namanya program driven. Dia digerakkan oleh program. Dia digerakkan oleh plan atau visi yang sudah dia susun, dia tetapkan. Ada banyak dari kita yang sudah menetapkan rencana-rencana, plan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita digerakkan oleh banyak memang kalender yang kita susun, prioritas yang kita susun. Tidak ada salah dengan itu. Ya, tentunya seperti Musa juga dia ada visi, dia ada program, ada visi yang dia harus kerjakan, laksanakan. Yaitu apa visinya? Yaitu membawa bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu visi. Ya. Jadi berikut yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah yang namanya people driven. Jadi ada orang-orang atau mungkin kita yang digerakkan karena orang-orang sekitar kita. Bisa seseorang, bisa bos kita yang kita digerakkan oleh perintah atasan kita, atau oleh pasangan kita barangkali. Atau kalau kita lihat kehidupan kita, mungkin keluarga kita yang menggerakkan kita melakukan ini dan itu, bekerja dan sebagainya. Ya, ada mungkin tekanan orang banyak karena kita berusaha untuk memenuhi atau menyenangkan banyak orang. Ya, nah seperti Musa misalnya. Kadang-kadang dia bisa terjebak juga karena memimpin bangsa Israel yang jumlahnya bisa 2 jutaan. Kadang-kadang mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Bangsa Israel bersungut-sungut, mereka kelaparan, mereka minta air. Dan ketika mereka menghadapi tekanan atau masalah, mereka berteriak kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Jadi itu juga people driven. Kalau nggak hati-hati, kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang yang memerlukan kita, yang minta pelayanan dari kita. Kemungkinan yang berikutnya adalah yang ketiga, pressure driven. Kita didorong atau digerakkan oleh tekanan. Tekanan apa misalnya? Kalau kita yang berkeluarga, kita ada kebutuhan ekonomi. Tekanan, ada pressure. Apalagi hari-hari ini. Kita harus kerja keras atau kita mencari peluang atau bagaimana mempertahankan income penghasilan yang ada. Jadi bisa karena tekanan, ya, atau karena yang sekolah misalnya, tekanan orang tua, atau tekanan memikirkan masa depan, harus kuliah dengan baik. Jadi memikirkan future, ada tekanan di sana, ada pressure yang menuntut engkau. Oh, bagaimana kalau saya nggak kuliah dengan baik, hasilnya tidak baik, nanti saya nggak bisa bersaing. Mau jadi apa saya? Jadi ada tuntutan, ada tekanan, ada pressure yang membuat engkau jadi bergerak melakukan ini dan itu. Tidak ada salah dengan itu. Tapi ada juga yang kemungkinan keempat, atau yang keempat ini namanya past experiences, yaitu pengalaman-pengalaman masa lalu, atau saya sebut juga pain and gain experiences. Berhasil dan gagal, atau pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, itu juga bisa mendrive kita. Ada banyak orang melakukan apapun dia berdasarkan pengalaman masa lalu aja. Dan Musa, dia banyak pengalaman sebagai pemimpin. Tapi apakah dia dipimpin oleh pengalaman dia sebagai pemimpin yang berkarisma, pemimpin besar? Apakah dia melakukan ini dan itu, keputusan dia ambil berdasarkan, oh pengalaman dulu, minggu lalu, tahun lalu, keputusan saya seperti ini, berarti ke depannya seperti ini. Apakah seperti itu? Apakah berdasarkan pengalaman masa lalu? Tidak ada salahnya belajar dari pengalaman masa lalu. Tapi saya merasa bahwa apalagi di hari-hari ke depan ini, ada banyak uncertainty, ada banyak the unknown zone, area-area yang dimana kita nggak tahu. Makanya saya melihat ada kemungkinan yang kelima ini, yaitu namanya presence driven, digerakkan oleh hadirat Tuhan. Musa, dia benar-benar tidak berdasarkan pengalaman dalam memutuskan, bukan berdasarkan pengalaman, bukan karena tuntutan orang banyak,
Makanya ketika kita belajar tentang kehidupan Musa, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, minta minum, minta makan, protes bersungut-sungut, Musa selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia cari wajah Tuhan, dia cari kehendak Tuhan, dia cari yang namanya pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Makanya Musa digerakkan oleh hadirat Tuhan, presence of God. Itulah kita baca tadi bahwa Musa berkata dia nggak mau pergi, dia nggak mau berangkat dari tempat itu kalau Tuhan tidak menyertai dia. Jadi mari kita hari-hari ini belajar bukan karena dipimpin oleh visi, sekedar visi atau program. Ya itu baik semuanya. Bukan karena tekanan, bukan karena kebutuhan. Tapi hari-hari ini saya merasa bahwa bukan kebetulan di bulan Mei kita belajar tentang presence. Ada banyak hari-hari ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Kita perlu lebih peka. Kita perlu mengalami Tuhan, minta tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pertanyaannya bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Bagaimana caranya? Nah, kalau kita belajar di Perjanjian Lama, ya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan kita belajar bahwa Musa dan juga umat Israel, ya, mereka ketika rindu mencari Tuhan, mereka harus masuk ke kemah pertemuan. Ya, di sana ada tabut perjanjian. Kita sudah bahas 2 minggu lalu. Dan Musa di sana dikatakan kalau Tuhan berbicara kepada dia yaitu di tabut perjanjian itu ya, di atas tabut perjanjian di pertemuan sayap dari kerubim. Ya, ditutup perdamaian, tutup pendamaian yang menutupi tabut perjanjian. Di sanalah Tuhan berbicara. Jadi Tuhan tidak bicara kepada semua orang, tapi kepada orang-orang tertentu dan di tempat tertentu. Memang Tuhan Maha Hadir, tapi dia menyatakan, dia manifestasikan kehadirannya di tempat yang khusus, tempat yang tertentu kepada orang-orang tertentu saja. Tapi kita bersyukur bahwa kita adalah umat perjanjian baru. Karena apa yang sudah Yesus lakukan buat engkau dan saya, dengan darahnya, dia membuka jalan untuk kita punya akses sekarang, untuk bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalau saudara-saudari tahu bahwa hari Kamis lalu tanggal 13 Mei itu adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Itu hari yang dirayakan oleh banyak gereja-gereja. Orang Kristen merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga hari Kamis, ya tanggal 13 Mei. Jadi 10 hari setelah tanggal 13, which is 23 Mei, ya minggu depan, nah kita merayakan hari Pentakosta. Pentakos, hari ke-50. Artinya dari kebangkitan Yesus, itu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, itu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan hari ke-40, itu hari kenaikan Yesus. Jadi Yesus masih ada di bumi menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian. Dan hari ke-40 menuju ke-50 ada 10 hari. Ya, di mana murid-murid Yesus dikatakan mereka berdoa menantikan untuk janji Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ke-50 hari Pentakosta, yaitu which is kita rayakan minggu depan 23 Mei, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita bersyukur. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berdiam, tinggal dalam diri kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Perhatikan kata, ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Garis bawahi kata menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata parakletos, kata penolong, ya, bahwa Roh Kudus adalah penolong. Kata penolong adalah parakletos. Para artinya sangat dekat, kaleo artinya dipanggil. Jadi Roh Kudus itu diberikan, dipanggil, adalah pribadi yang dipanggil yang sangat dekat dengan kita. Yang mendampingi, yang menemani
yang menolong kita senantiasa. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya NIV dari John 14 verse 17. The Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Luar biasa ya, ada kata for he lives with you and will be in you. Jadi kata with and kata in. Jadi Roh Kudus adalah dia menyertai kita, dia bersama dengan kita, tapi juga dia diam di dalam kita. Ya, jadi menarik untuk kita perhatikan bahwa hadirat Tuhan itu dia ada bersama dengan kita dan juga ada di dalam kita. Nah, bicara hadirat Tuhan, nah saya mau perdalam bahwa yang pertama adalah bicara hadirat Tuhan itu maha hadir atau disebut omnipresence, ya. Dan Tuhan itu hadir di mana-mana. Tapi ada yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi hadirat Tuhan itu disebut apa? Omnipresence. Ya. Dan kemudian hadirat Tuhan juga ada yang dinyatakan, ya, atau manifest. Presence. Ya. Jadi Tuhan itu maha hadir, omnipresence. Dia ada di mana-mana. Tapi dia juga bisa menyatakan dirinya, kehadiran Tuhan yang dinyatakan, ya, atau disebut manifest presence. Nah, kebetulan minggu lalu ya saya mengikuti sebuah komsel. Nah, muncul pertanyaan. Ya, bicara presence, apakah kita bisa merasakannya? Apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kita bicara, oh hadirat Tuhan kan dia omnipresence, dia hadir di mana-mana. Dia hadir di Malaysia, hadirat Tuhan juga hadir di Indonesia, di Amerika, di semua tempat. Dia hadir. Di setiap kota di mana engkau saat ini berada, ada hadirat Tuhan. Omnipresence. Tuhan itu ada di mana-mana, maha hadir, omnipresence. Tapi apakah kita bisa merasakan hadiratnya? Yes, kita bisa merasakan hadiratnya. Dia bisa memanifestasikan hadiratnya di tempat tertentu, pada waktu yang tertentu. Ya, ini nanti kita belajar ya. Tapi kita masih ingat gitu ya, bahwa contoh ya, yang pernah mengikuti retreat misalnya. Masih ingat ya, misalnya Encounter Retreat di Peace Haven Genting. Kita bisa merasakan manifestasi hadirat Tuhan itu begitu kuat. Di tempat-tempat di mana orang fokus mencari dia, terbuka sama dia. Kita bisa feel His presence so strong. Ya, strongly kita bisa merasakannya. Ya. Dan saya percaya juga bahwa itu dimanapun kita bisa merasakan. Apalagi di tempat-tempat yang khusus, misalnya kalau masih ingat ya, ibadah on-site di gereja. Nah, kita bisa feel His presence strongly. Ya, jadi Tuhan bisa menyatakan hadiratnya. Tapi poin saya adalah biasanya kalau kita merasakan hadirat Tuhan itu kadang-kadang kita merasa perlu rame-rame kadang-kadang ya. Atau kita merasa, oh karena musiknya, karena tempatnya dingin, ya ada AC-nya, atau di Peace Haven karena Encounter Retreat. Tapi ini makanya kita akan belajar ya poin yang berikutnya ya, bahwa sebenarnya Tuhan mau menyatakan hadiratnya itu ya, bukan manifestasi hadiratnya bukan di tempat tertentu, bukan rame-rame saja. Tapi dia mau menyatakan hadiratnya secara pribadi buat engkau dan saya. Nah, kalau di perjanjian lama, dia menyatakan hadiratnya di bait suci, di kemah suci, ya. Tapi ingat bahwa kita adalah umat perjanjian baru, dan Tuhan hadir di mana-mana, tapi dia mau menyatakan hadiratnya kepada pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saya gambarkan begini, supaya lebih jelas ya. Jadi hadirat Tuhan tuh everywhere. Hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana hadirat Tuhan. Tapi dia juga bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya kepada Yesus,
ya orang ini, ya orang ini berarti karena hadirat Tuhan ada di mana-mana, juga hadirat Tuhan ada di dalam dirinya juga, ya. Nah jadi inilah yang disebut ada presence yang ketiga, hadirat Tuhan yang ketiga namanya adalah indwelling, ya. Indwelling presence. Nah, makanya tadi kita baca. Masih ingat bahwa Roh Kudus dikatakan apa? Bahwa but you know him, for he lives with you and will be in you. Jadi hadirat Tuhan itu ada di mana-mana, with you, ya, with you and in you. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang dia ada ya bersama dengan kita, tapi juga ada di dalam kita. Jadi hadirat Tuhan itu bukan cuma dia hadir di mana-mana, omnipresence. Dia bukan hanya memanifestasikan kehadirannya, tapi dia tinggal dalam diri kita. Ini perbedaannya kita umat perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kita kembali ke cerita Musa ya. Ini kalau kita mengerti bagian ini akan menolong kita. Ingat Musa ketika Tuhan berkata, Musa engkau yang memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Pertanyaan saya, apakah Tuhan sebagai omnipresent sebenarnya maha hadir, dia juga akan menyertai? Yes. Tapi Musa mau manifestasi hadirat Tuhan itu secara khusus di tabut perjanjian. Dia mau berbicara, berkomunikasi secara jelas, dia mau feel, dia mau merasakan, dia mau experience hadirat Tuhan secara khusus. Di kemah pertemuan, yaitu di tabut perjanjian itu. Musa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kita adalah umat perjanjian baru yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita semua bisa punya akses kepada sorga, kepada Bapa Surgawi. Ya, kita punya akses untuk merasakan hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi yang bukan sekedar with you, bukan saja menyertai kita, tapi tinggal di dalam diri kita. Indwelling presence. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, jadi prosesnya apa? Jadi prosesnya adalah bicara Roh Kudus sekarang dia indwelling presence, artinya dia punya inhabitasi. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia bukan sekedar berkunjung ya, dia bukan sekedar visiting. Dia bukan sekedar menyatakan hadiratnya di tempat tertentu atau momen tertentu. Tapi sebenarnya dia ada di dalam kita dan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Jadi dia tinggal dalam diri kita. Jadi ini prosesnya adalah saat kita lahir baru, kita terima Yesus. Saat itulah Roh Kudus ya diberikan kepada kita orang percaya. Jadi waktu kita born again, waktu kita lahir baru, kita percaya Yesus. Mungkin setiap kita beda-beda bagaimana proses kita menerima Yesus. Kalau saya mengenal Kristus karena dibawa mama dari kecil ke sekolah minggu dan saya mengenal Kristus melalui sekolah minggu. Ada teman-teman yang karena KKR percaya Yesus, ada yang karena dibawa oleh anaknya ke gereja mengenal Tuhan, atau ada yang dibawa oleh orang tuanya ke gereja mengenal Tuhan, ada yang diajak temannya, atau ada yang mengalami masalah. Engkau kemudian mengenal Tuhan dan didoakan dan kemudian kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Ada yang engkau ketika ada masalah engkau mendengar kesaksian dari teman-temanmu, cerita bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan, bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan, dan kemudian engkau membuka hatimu, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu adalah proses born again, kelahiran baru, ya. Dan Roh Kudus juga memberikan namanya assurance atau kepastian keselamatan. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai di dalam diri kita, sebagai seal, ya. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan yang berikutnya, bicara indwelling presence,
Roh Kudus menyertai kita dan tinggal dalam kita, bicara proses sanctification. Jadi dia terus melakukan pembaharuan, sanctifikasi, proses pengudusan terus-menerus. Ya, kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Titus pasal 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh Kudus mengerjakan empowerment. Dia memberikan karunia dan kuasa untuk melayani dan jadi berkat. Puji Tuhan, ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pertanyaan yang terakhir buat kita, bagaimana kita membangun hadirat Tuhan, dan yaitu melalui Roh Kudus-Nya ya dalam hidup kita. Bagaimana kita build presence of God in our lives. Yang pertama adalah mari kita aware and acknowledge. Mari kita sadar dan kita mengenali ya bahwa Roh Kudus itu sudah bersama dengan kita dan tinggal dalam diri kita. Jadi penting ya untuk kita aware dan bisa acknowledge ya. Nah, saya kasih contoh misalnya di dalam satu rumah. Misalnya ya sama-sama satu keluarga, ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anak. Belum tentu kita aware akan their presence di antara kita. Mungkin ada orang tua dengan anak, benar nggak? Walaupun satu rumah, ya kan? Tapi benar nggak kita aware dan acknowledge presence mereka? Apakah mereka juga aware dengan presence kita? Jadi perlu poin yang saya mau ingatkan, kita perlu aware ya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita sebagai orang percaya. Dia bahkan tinggal dalam diri kita. Jadi hadirat Tuhan itu bisa kita alami dan kita rasakan. Kita bisa terus membangun komunikasi dengan Dia. Makanya poin yang kedua adalah engage and experience. Ya mari kita engage ya, sama dengan di rumah juga. Kita aware, kita acknowledge, ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita ternyata, ada orang tua kita di situ. Aware, acknowledge, tapi engage and experience. Ya bicara apa? Connect. Bicara communicate, kita komunikasi. Bicara associate, bicara attach satu dengan yang lain. Makanya kita perlu, dalam hidup kita build ya, connection. Kita perlu engage dengan Roh Kudus melalui apa? Melalui doa yang jujur. Melalui ibadah dengan kerinduan, sekalipun online. Kita akan mendapatkan berkat yang besar ketika kita engage dengan hadirat Tuhan. Kita tetap rindu walaupun secara online. Tuhan, apa yang kamu mau sampaikan hari ini? Tapi kalau kita setengah hati, kita nggak engage, kita nggak aware, kita nggak connect, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, saya berdoa dan berharap kita benar-benar bisa mengalami Tuhan hari-hari ini. Ada seorang yang bernama Mike Bickle, dia menuliskan seperti ini, God releases more of His power and presence according to the measure of our hunger for Him. Wow, ya. Tuhan akan merilis, Dia akan menyatakan kuasanya, hadiratnya, sesuai dengan ukuran kehausan kita akan Dia. Apakah engkau dan saya hari-hari ini masih haus akan Dia? Naikkan doa dengan jujur. Yang bisa berbahasa roh, speak in tongues. Ya. Mari kita merindukan firman Tuhan. Ini juga bicara mendatangkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Naikkan ucapan syukur, worship kita kepada Tuhan. Ya, dan saya juga percaya bahwa di masa-masa apapun yang sedang kita alami, bahkan di masa-masa kita mengalami tekanan, kita ada teman-teman yang sedang menyelesaikan kuliah, mungkin ada yang menunggu pekerjaan, ada yang menunggu jodoh, ada yang mungkin ada yang sedang lagi bersuka cita, ada juga yang berduka cita, ada yang mengalami lowest point dalam hidupnya, ada yang mengalami masa-masa yang terberat yang dia alami. Tapi percayalah hadirat Tuhan itu akan menolong kita dan menyelamatkan kita. Ya, ketika kita merindukan Dia, saya percaya bahwa di masa-masa apapun yang terjadi, ketika kita merindukan hadirat Tuhan, hadiratnya juga membawa kebenaran, hadiratnya membawa kasih, membawa kuasa yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Nah, saya tutup dengan satu statement seperti ini bahwa when you enter His presence with praise, He enters your circumstances with power. Luar biasa ya. Ketika engkau
masuk hadiratnya dengan pujian syukur. Even di dalam the lowest point, di masa-masa yang paling sulit, itulah pujian yang terindah bagi Tuhan. Dikatakan ketika kita masuk hadiratnya dengan pujian, maka dia akan masuk situasi kita dengan kuasanya. Jadi kuasanya itu banyak bentuknya. Bisa mujizat terjadi, dia berikan kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya ada kemenangan, dalam hadiratnya ada ide-ide, ada terobosan-terobosan baru yang bisa nyatakan. Dalam hadiratnya segala belenggu-belenggu kekhawatiran, segala ketakutan, segala kekacauan itu dilepaskan di dalam hadirat Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dan menolong kita. Jadi saya berdoa hari-hari ini buat teman-teman, siapapun kita, biarlah engkau dan saya dipimpin oleh hadirat Tuhan. Bukan dipimpin karena hidup rutinitas, bukan karena program, bukan karena tekanan dan situasi yang ada, dan bukan berdasarkan pengalaman. Ya, Musa sebagai pemimpin hebat, sekalipun dia tidak mengandalkan pengalaman. Kita juga tidak mau dikendalikan oleh situasi ketidakpastian, tekanan, ketakutan, suara-suara yang mengganggu kita. Ya, dan kiranya gitulah hari-hari ini kita dipimpin oleh hadirat Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita aware, kita acknowledge Him. Mari kita juga membangun engagement, ya. Kita connect dengan Dia. Mari kita bangun kerinduan, persekutuan, dimanapun kita berada hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita bahkan di lowest point dalam hidup kita, ini menjadi doa dan kerinduan saya. Kita akan bertemu dan berjumpa dengan hadirat Tuhan yang lebih nyata. Dan kita akan menemukan kesegaran, kekuatan yang baru. Dan kita akan dimenangkan, kita akan dikuatkan. Khususnya di masa-masa ini, dan kita akan mengalami bagaimana Tuhan menuntun kita menuju tempat tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang lebih haus dan merindukan hadirat Tuhan. Amin. Yuk saya mengajak kita untuk mengangkat pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita akan hadirat Tuhan lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus, di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hari ini Tuhan, mari Tuhan yang berbeban berat hari ini mendapat kelegaan daripada Engkau di dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan mengalami kelemahan, keletihan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku cabut, aku tolak semua kekhawatiran, segala ketakutan, kelemahan di dalam nama Yesus. Setiap tipu muslihat iblis setan, setiap belenggu dosa, diangkat di dalam nama Yesus. Mari Tuhan ganti dengan kerelaan, sukacita,
Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu di hari-hari ini Tuhan, lebih dari hari-hari sebelumnya. Biarlah di masa-masa ketidakpastian yang tidak menentu ini Tuhan, kami boleh semakin mengalami tuntunan-Mu, bimbingan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang mahasiswa Tuhan, yang kuliah, berkati kuliah mereka. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, biarlah menemukan pekerjaan yang terbaik. Berkati setiap usaha, bisnis yang sedang dilakukan oleh setiap yang punya usaha dan bisnis. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan saat ini, jamah mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan, yang lemah. Beri kelegaan pada hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Berkati juga untuk para volunteer yang sudah melayani. Berkati setiap persembahan yang diberikan juga Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat ibadah hari ini. Kami serahkan Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan. Berkati vaksin yang ada, berkati pemerintah, tenaga medis yang ada di dalam nama Yesus. Bila semuanya boleh berjalan dengan baik, dan berikan keamanan, curahkan ketenangan, dan juga khususnya para rakyat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila mereka beri ketenangan Tuhan, menjalankan protokol dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan. Sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati pikiran kita, angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau kasih karunia dan diberkati dengan berlimpah sehingga engkau akan terus naik bukan turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll dari JPCC Jakarta. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Jangan lupa untuk komsel, Freshcom dimanapun lokasi yang terdekat dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, and God bless you.